Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman alumni magang Jepang, teman-teman IKAPEXI Nusantara, o genki desu ka? Sumimasen desu ne. いろんな動画を撮りたいと思いますが、なかなか時間を取れなくて、今回はちょっと車の中でちょっと運転しながらですね、ちょっと自分が気をつけますので、ちょっとビデオを、動画を撮りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回はですね、今日、たまたま日本からのお客様が、事務所に来ておりましたので、で、その日本のお客様と、いろいろ話をしていたの中で、その結果をですね、皆さんに伝えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。Oke, jadi gini teman-teman, hari ini kebetulan saya ada tamu dari Jepang, yang kebetulan tamu ini memang juga salah satu klien, customer, relasi, dan advisor saya juga. Beliau salah satu owner perusahaan Jepang yang memang ada cabangnya di Indonesia. Gitu. Jadi gini, hari ini itu saya diskusi dengan beliau, ya, owner dari Jepang dan presiden direktur Jepang yang ada di Indonesia. Kami bertiga berdiskusi untuk membicarakan ya kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Yang rencananya ya kita kan ngomongin IKAPEXI karena kan ini dalam hal kegiatan IKAPEXI. Jadi untuk mencapai target visi misi dari IKAPEXI Nusantara ini, salah satunya adalah kita akan berkolaborasi menjalin hubungan bisnis dengan Indonesia dan Jepang. Jadi gini saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia atau perusahaan Jepang yang ada di Indonesia, ini kan yang ada di Indonesia ini kan kebanyakan beliau-beliau ini kan karyawan, gitulah. Karyawan dari perusahaan yang ada di Jepang yang ditugaskan ke Indonesia. Ya, kita sangat bersyukur kita sampai sekarang pun bisa berkomunikasi, bisa koordinasi, bahkan kita juga bisa mendapatkan rezeki bisnis dari perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia ini. Akan tetapi gini teman-teman, saya akan mencoba melangkah lebih tinggi lagi, melompat lebih jauh lagi, supaya gini, kita akan berusaha lebih mendekat lagi kepada ownernya, gitu. Jadi owner langsung yang nanti coba kita guide, kita coba untuk ajak bergabung dengan kita, ya. Ya kan kalau di Jepang itu kan tidak semua perusahaan itu perusahaan besar di sana kan. Bahkan rata-rata tempat waktu kita magang ke Jepang itu kan skalanya skala masih UMKM sebenarnya saudara-saudara. Ya memang kan perusahaan-perusahaan besar di Jepang itu beliau atau mereka tumbuh itu kuat itu karena dukungan dari UMKM-UMKM yang kuat gitu. Seharusnya kita yang sudah pernah ke Jepang, sudah pernah belajar ke Jepang itu bisa ya paling tidak kita melihat meniru lah gitu loh. Meniru kita kuatkan UMKM kita di Indonesia ini saudara-saudara. Jadi rencana saya dengan beliau tadi saya sampaikan, saya sudah presentasikan program-program kerja IKAPEXI ke depannya. Ya. Jadi program-program kerja kita, kita akan coba kolaborasi dengan Jepang. Jadi beliau akan bantu kita karena kebetulan beliau ini adalah salah satu pengurus atau ketua asosiasi UMKM di bidang material besi baja di Jepang sana. Ya. Jadi beliau nanti akan membantu kita dengan cara seperti ini, saudara-saudara. Kita akan diberikan kesempatan, kita pergi ke Jepang, ketemu dengan
anggota-anggota asosiasi beliau. Kita presentasikan ke depan atau di depan beliau-beliau para owner atau para pemilik dari perusahaan tersebut. Ya tentu kita harus menjelaskan, kemampuan kita, kondisi kita di Indonesia, ya semacam kita, marketing lah ya, nah namanya marketing, kita harus bisa memasarkan, IKPEX Nusantara itu seperti apa, layak enggak diajak kerjasama oleh orang lain. Tentu kita yang harus bisa menjual atau mempresentasikan kondisi kita sendiri. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada teman-teman, terutama teman-teman yang bergerak di bidang industri atau bergerak di bidang-bidang yang memang targetnya adalah Jepang, gitu. Itu perlu teman-teman lebih belajar lagi, lebih fokus kira-kira apa yang paling cocok untuk ditawarkan ke perusahaan Jepang atau ke owner-owner yang ada di Jepang sana. Ya. Nanti kita akan bawa ini, misi kita akan dibawa ke Jepang, beliau akan memberikan fasilitas itu, artinya beliau akan mengumpulkan teman-teman asosiasi beliau di Jepang sana untuk menerima kita, gitu. Dan tentu sebaliknya, nanti kita di Indonesia pun kita juga harus bersedia menerima beliau-beliau dari Jepang ini untuk kunjungan di Indonesia. Ya, ya sama dalam bisnis lah ya, kita kan untuk menciptakan rasa saling percaya, biasanya kan saling kunjung mengunjungin dulu, ya. Kita ke Jepang, mengunjungi di Jepang sana, yang Jepang mengunjungi ke Indonesia. Ya, ini kan karena kondisi seperti ini yang jaraknya jauh, tapi dalam bisnis itu hal yang wajar, saudara-saudara. Jadi perlu kita persiapkan hal-hal seperti itu untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan kita ke depannya, ya. Ya mungkin memang target kita banyak sekali target, harapannya sih owner-owner di Jepang ini nanti bersedia datang ke Indonesia untuk berinvestasi di Indonesia, untuk membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, untuk membuka potensi bisnis kita di Indonesia, ya. Kan kalau banyak perusahaan investor masuk, ya selain karyawan juga banyak, tentu potensi bisnis bagi kita atau bagi anggota IKPEX Nusantara ini kan semakin terbuka lebar. Akan semakin banyak peluang-peluang bisnis yang akan tercipta apabila owner-owner dari Jepang ini nanti bersedia investasi di Indonesia. Ya, ya bagaimanapun juga, kalau kita ingin berbisnis, ya kita harus berani memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melihat kondisi kita. Ya. Jangan takut, jangan minder kita. Kita harus kuat, kita harus perkuat. Kalau kita sendiri takut, kita sendiri minder, percuma saya buka peluang, saya buka jalan sampai ke Jepang pun, kalau di kitanya, di KPX Nusantaranya tidak kuat, yang ada nanti malah malu-maluin. Gitu, ya. Itu teman-teman. Jadi peluang yang banyak, peluang yang besar, itu harus kita tangkap, kita persiapkan untuk menangkap itu semua. Ya, cobalah teman-teman ya, terutama tadi yang saya sampaikan, yang bergerak di bidang industri atau teman-teman yang memang target marketnya adalah perusahaan-perusahaan Jepang, ya marilah kita bersatu. Mari kita menciptakan kondisi yang memang benar-benar kondisi kita tuh layak untuk bekerja sama dengan beliau-beliau dari sana. Ya, ya. Misalnya andai kata beliau tidak mau berinvestasi di Indonesia, atau mungkin pasti ada pertimbangan-pertimbangannya gitu kan. Tapi paling tidak, contohnya ginilah. Oke, kalau investasi modalnya besar, ya sudah, spare part-nya contohnya, spare part-nya kita produksi di Indonesia, kita ekspor ke Jepang deh. Kan teman kita juga sudah ada yang menjalankan program seperti itu kan. Jadi spare part yang ada di Jepang itu sudah banyak yang diproduksi di Indonesia sebetulnya kan. Nah,
tentu ini adalah masalah kualitas produk kita kan. Jadi teman-teman juga ya harus berani, harus bisa menciptakan produk atau barang yang kualitasnya memang layak dikirim ke Jepang itu. Ya itu salah satu juga. Kemudian misalnya nih ya, misalnya itu pun juga tidak berhasil atau belum berhasil, kita bisa juga menawarkan program gini. Ya sudah kalau gitu Kensusei-nya saja deh. Siswa magangnya itu aja deh. Kita support dari Kapeksi Nusantara. Ya. Misalnya dalam perusahaan itu ada 10 atau 20 orang, ya masa iya kita nitip satu orang, dua orang juga belum bisa juga. Ya. Jadi hal-hal seperti ini kita itu perlu tawarkan. Kita perlu buka informasi seperti ini ke beliau-beliau di sana. Ya kalau kita tidak ada yang berani, tidak ada yang bisa menyampaikan informasi seperti ini atau kemampuan-kemampuan kita seperti ini ke pihak Jepang atau pihak owner-owner di Jepang sana, ya beliau ini kan nggak tahu kan saudara-saudara. Beliau di sana mungkin tahunya ya semua dari broker-broker kan, gitu. Karena kan beliau kan jarang yang atau mungkin ada juga ya yang sacoknya atau ownernya yang langsung datang ke Indonesia seleksi gitu. Tapi kan itu memakan biaya dan memakan waktu, saudara-saudara. Alangkah sangat efisiennya apabila kita di IKPEXI Nusantara ini bisa ya, menyediakan orang-orang yang siap kerja untuk di Jepang. Yang benar-benar kualitas dari sumber daya manusia yang kita ciptakan atau yang diciptakan oleh pengusaha-pengusaha anggota IKPEXI Nusantara yang benar-benar layak kerja di Jepang gitu. Ya kan teman-teman kan memang alumni magang kan? Alumni magang pasti tahu dong apa yang harus disiapkan. Seperti apa orang yang layak dikirim ke Jepang. Ya. Tidak harus dipaksakan semua orang pengennya berangkat tapi standar orangnya, kelayakan kualitas orangnya tidak diperhatikan ya itu nanti sama saja. Kalau dalam bisnis ya kita lama-lama mati juga. Itu bunuh diri secara perlahan-lahan. Ya. Jadi untuk teman-teman yang bergerak di bidang LPKSO ya harus sudah mulai mempersiapkan seperti ini. Standarisasi lah ya, standarisasi kelayakan siswa magang yang akan dikirim ke Jepang. Jangan sampai nanti sembarangan kirim yang justru akan membuat atau menjadikan masalah buat kita sendiri. Ya, pokoknya banyak deh, banyak peluang-peluang bisnis seperti itu. Oleh karena itu teman-teman anggota IKPEXI Nusantara, ya marilah kita sama-sama saling berkoordinasi, komunikasi terus, silaturahmi terus, kita akan saling berbagi informasi-informasi bisnis seperti ini. Ya, perkuatlah di bawah, perkuatlah pondasi kita di bawah supaya ketika nanti kita mau naik ke atas kita sudah kokoh. Ya. Kami di pusat, kami di atas akan berusaha terus membuat, menciptakan peluang-peluang untuk teman-teman anggota IKPEXI Nusantara. Ya. Oleh karena itu, ya mari kita sama-sama berjalan bersama untuk menuju kesuksesan bersama. Mungkin begini dulu informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, semoga informasi ini menjadikan semangat atau menjadikan motivasi teman-teman untuk terus berusaha berjuang bersama kita. Mungkin demikian, salam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.